Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat terkasih. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu, firman yang kami baca dan kami renungkan, bahkan mampukan kami untuk menjadi pelaku dari apa yang kami baca dan renungkan ini. Kami mohonkan ini dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saya akan bicara dengan tema melihat dengan mata rohani. Ada sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Don Moen. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Jadi lagu itu mengingatkan kita supaya kita meminta Tuhan membuka mata rohani kita. Kenapa harus seperti itu? Kita baca dari 2 Raja-Raja 6 ayat 15-17. Saya akan baca untuk kita. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita berbuat?" Jawab abdi Allah itu, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, abdi Allah yang dimaksud, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya," mata si bujang itu, "supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wow. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, rasio kita hanya dapat melihat ujian dan pencobaan hidup. Tetapi mata iman kita akan memampukan kita melihat apa yang ada di balik gunung-gunung pencobaan dan ujian sebesar apapun. Seperti dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 7. "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Tidak ada hidup tanpa cobaan dan ujian. Anak-anak Tuhan pun tidak mendapat garansi akan menjalani hidup yang bebas dari cobaan dan ujian. Namun, anak-anak Tuhan diajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Artinya, melihat dengan mata iman. Jika selama hidup kita hanya melihat segala sesuatu yang terjadi dengan mata jasmani, kita akan menjadi khawatir dan cemas. Seperti si bujang itu ketika dia melihat tentara tentara yang akan menangkap Elisa, ada begitu banyak. Tetapi dengan mata rohani kemudian dibuka, dia melihat ada lebih banyak lagi tentara Allah yang menyertai mereka. Mata jasmani membuat kita khawatir dan cemas. Bahkan kita dapat dikuasai ketakutan jika kita hanya melihat dengan mata jasmani atau dengan rasio kita. Bapak Ibu, kondisi kehidupan saat ini di seluruh belahan dunia diprediksi akan menjadi semakin sulit di tahun-tahun mendatang. Beberapa negara sudah bangkrut dan tidak berdaya menghadapi krisis di berbagai segi kehidupan. Banyak perusahaan tutup gulung tikar. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Kondisi itu akan memberi dampak
seperti bola salju yang digelindingkan dari atas gunung dan akan melibas habis semua yang dilaluinya. Semua segi kehidupan akan porak-poranda. Rasio kita mengatakan bakalan berat sekali hidup ini di masa mendatang. Mata jasmani kita melihat dan mencari-cari tempat atau sesuatu yang dapat dijadikan pegangan atau perlindungan, tetapi tidak ada. Akan sangat baik jika semua kondisi itu mengaktifasi mata iman kita. Saat ini kita dikondisikan untuk hidup dengan iman, hidup karena iman. Kiranya kita meminta Tuhan membuka mata rohani kita dan melihat semua krisis dan ancaman dalam kehidupan pada saat-saat sekarang ini dan di masa mendatang sebagai sebuah cara Tuhan untuk menemukan iman di bumi ini. Seperti yang dikatakan, adakah iman di bumi ini ketika Ia datang kembali? Mereka yang mengandalkan hikmat-Nya akan meratap tanpa pengharapan dan menjadi korban kehidupan. Namun mereka yang hidup mengandalkan Tuhan akan melihat semua situasi yang tampaknya sangat buruk sebagai peluang menjadi alat di tangan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa yang sekarat, ketakutan, dan tanpa pengharapan. Ini waktunya kita katakan, bukalah mata rohani kami Tuhan untuk melihat apa rancangan-Mu atas kehidupan kami dan bagi orang-orang yang Kau panggil untuk menjadi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, buka mata rohani kami supaya kami melihat rancangan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kami, melalui hidup kami. Dan ketika kami menyadari itu, maka semua yang terjadi di dunia ini, seburuk apapun, akan mampu kami lihat sebagai sebuah peluang untuk memenangkan banyak jiwa, menuai jiwa. Terima kasih Bapa. Tolong jemaat-Mu, tolong kami semua untuk berketetapan hati, melihat segala sesuatu dengan sudut pandang Tuhan, sehingga kami boleh menjadi alat berkat di tangan Tuhan bagi banyak orang. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya.